Halo semuanya teman-teman. Ya belakangan Mas Gibran Wapres itu diolok-olok netizen ya teman-teman ya, tentu yang memang selama ini tidak suka atau kontra lah dengan Mas Wapres Gibran gitu teman-teman. Olok-oloknya adalah karena beliau Mas Wapres itu mengunjungi pos ronda di Jakarta pasca demo. Lalu juga diolok-olok karena bertemu perwakilan ojol, yang ini menyebabkan kontroversi karena ada pihak menuduh bahwa itu ojol palsu padahal sudah diklarifikasi itu asli ya teman-teman, dan di sini menimbulkan masalah baru karena banyak ojol jadi tersinggung, masa ojol tuh nggak boleh rapi, nggak boleh punya sepatu Air Jordan gitu ya teman-teman, nggak boleh bicaranya komunikasinya bagus ya teman-teman. Nah ini menjadi masalah tersendiri lagi gitu teman-teman. Nah tetapi yang menarik adalah ini Mas Wapres dianggap di bawah posisinya karena yang dipilih untuk ke Cina itu adalah AHY ya teman-teman, yang adalah Menteri Koordinator Infrastruktur ya teman-teman, AHY teman-teman ya. Sebenarnya saya nggak ada masalah sih kalau AHY yang diutus ke Cina ya teman-teman, pasti ada alasan tersendiri. Nah masalahnya yang kontra dengan Gibran ini membandingkan kenapa Pak Prabowo memilih AHY sehingga dikatakan lebih percaya kepada AHY, sehingga bahkan kompetensi Gibran dipertanyakan ya, dianggapnya tidak mampu sehingga AHY lah yang dikirim ya teman-teman. Nah tetapi saya barusan menonton video pidato Mas Gibran ini di ini ya, di Deli Serdang ya teman-teman, dalam acara dalam acara musyawarah pelayanan Gereja Batak Karo di sini di Deli Serdang ya teman-teman. Ada bagian menarik ya pidatonya itu, ini saya tidak akan tampilkan agar mereka nanti tidak takut untuk ya, teman-teman cari aja sendiri ya pidato Mas Wapres tuh ada di medsos ya teman-teman. Nah tapi ada bagian menarik di situ ketika Mas Wapres itu mengatakan kalau ada gesekan, percikan kecil diselesaikan, jangan nunggu besar, jangan nunggu numpuk, ya selalu buka pintu dialog. Itu yang paling penting. Nah ini jadi menarik buat saya ya, karena kan posisinya ini kalau dielaborasi Mas Wapres direndahkan karena AHY yang ke Cina ya teman-teman. Padahal ternyata dari pidatonya ini Mas Wapres ini menurut saya tepat guna dan tepat waktu. Kita tahu pasca demo yang lebih urgent mana, ke Cina atau berdialog. Nah saya kemarin baca artikel di Kompas, aduh saya lupa, intinya tentang masyarakat yang butuh dibangun trustnya ketika wilayahnya yang adalah tanah adat itu misalnya mau terkena dampak dari pembangunan infrastruktur, maka yang dibutuhkan adalah dialog. Karena menurut artikel itu dialog itu membangun kepercayaan. Dan Mas Wapres juga dalam hal ini mengatakan jangan lupa dialog. Dialog itu yang paling penting. Selalu buka pintu dialog, itu yang paling penting. Ini ucapan Mas Wapres. Jadi bisa bayangkan ya, secara ketepat-gunaan, menurut saya orang boleh lihat bobotnya ke Cina. Itu dalam, saya belum baca lengkapnya dalam urusan apa ke Cina, tapi ada kaitannya dengan infrastruktur. Saya baca sekilas kerjasama lah ya. Kalau sudah ke luar negeri pasti itu berhubungan dengan kerjasama antar negara bilateral ya teman-teman. Nah, tetapi menurut saya di saat Mas Gibran direndahkan, saya melihat sesuatu yang malah lebih senang rakyat itu, Mas Wapres itu ke pos ronda dan bertemu ojol gitu teman-teman. Karena menurut saya lebih tepat guna, dan yang paling penting pertemuan Mas Wapres ini itu membuka ruang dialog yang ujungnya adalah membangun kembali kepercayaan rakyat kepada pimpinannya, pemerintahnya. Dan Mas Wapres dalam pidatonya mengatakan selalu buka pintu dialog, itu yang penting. Ketika dia berkunjung ke pos ronda, dia berdialog, pembicaraan hal-hal sederhana. Lalu ketika dia bertemu ojol, itu pun dialog. AHY tentu ke Cina ya dialog juga. Tetapi menurut saya ini ketika dibandingkan, ya menurut saya yang membandingkan ini menganggap remeh Mas Gibran ini dia belum tahu
bahwa dampak yang ditimbulkannya itu lebih bagus Mas Gibran. Tentu nggak bisa dibandingin, tetapi saya terpaksa membandingin karena orang-orang ini lebih dulu lah yang membandingkan posisi Mas Gibran yang bertemu ojol dan pos ronda, sementara AHY ke Cina. Ya karena mereka yang mulai, ya saya juga memberi argumen, terpaksa membandingkan juga, walaupun sebenarnya dalam dialog infrastruktur misalnya di Cina, yaitu ada bobot pentingnya ketika Mas Gibran berdialog walaupun ojol. Ya ini menjadi pertanyaan lagi, kenapa mereka berani mengatakan bahwa Mas AHY lebih keren karena ke Cina dibanding Mas Gibran karena ke pos ronda dan bertemu ojol. Nah, apakah ini lebih rendah daripada ke Cina? Kan menimbulkan pertanyaan baru. Kalau menurut saya lebih tinggi posisi rakyat sendiri, lebih penting bertemu tanpa mengesampingkan kepentingan yang di sana, karena ujungnya pun ini untuk rakyat ya. Kalau goal, kalau efektif kunjungannya, kalau dealnya itu bisa saja bobotnya lebih menguntungkan pihak investor. Kan ini selalu jadi konflik ya antara kepentingan investor atau kepentingan rakyat, mana yang lebih besar bobotnya. Ini kan tentu debatable lagi. Nah, tetapi menurut saya ya tidak kalah penting kunjungan Mas Wapres ke pos ronda bertemu ojol. Jadi jangan direndahkan, jangan diremehkan, karena yang ditemui adalah rakyat sendiri. Ya teman-teman, di sini Mas AHY nggak salah sih, karena dia adalah koordinator infrastruktur. Dia nggak salah, yang salah dia nggak ada salah sama sekali karena dia pun nggak di posisi berkomentar soal apa-apa. Tetapi di sini pendukung atau yang kontra dengan Mas Gibran ini kan yang elaborasi dan membandingkannya, maka kalau menurut saya adalah salah juga gitu, karena ketemu rakyat, pos ronda, bangun kepercayaan kembali, dan turunnya Mas Gibran berani ke pos ronda membuktikan bahwa Indonesia itu aman. Ini seperti ketika Pak Jokowi waktu itu dalam acara apa saya lupa, KTT ASEAN atau G2 G20 saya lupa, yang jelas meminta Joe Biden itu berjalan di karpet merah bersama dia sambut kalau nggak salah, itu sebagai simbol bahwa Indonesia ini aman. Itu saya lupa di bagian apa ya, yang jelas Pak Jokowi seperti ingin berbicara pada dunia bahwa Indonesia itu aman, jangan takut, sehingga dia membiarkan dari mobil turun itu Joe Biden ya kalau tidak salah itu berjalan cukup jauh ke dalam lalu disambut oleh Pak Jokowi. Berjalannya cukup jauh karena ingin menggambarkan tenang saja bahwa Indonesia itu aman. Nah, Mas Gibran turun menggambarkan bahwa Indonesia pasca demo sudah aman. Jadi dialog, membangun kembali kepercayaan, Jadi buat saya ketika Mas Gibran diremehkan karena dianggap ya bertemunya ojol dan orang-orang masyarakat di pos ronda, menurut saya ini malah kekeliruan tersendiri. Menurut saya malah lebih tinggi posisi Mas Gibran di sini karena bertemunya adalah rakyat yang butuh dipulihkan trust-nya. Ke Cina kapanpun bisa, tapi menemui masyarakat untuk memulihkan kembali kepercayaan pasca demo ini punya nilai urgensi untuk segera dilakukan. Kalau enggak nanti percikan-percikan seperti kata Mas Gibran itu bisa membesar, menumpuk, membesar. Nah, tapi Mas Gibran dengan kembali berdialog, maka ada kepercayaan yang dipulihkan. Ke Cina bisa kapanpun, bisa di reschedule, dijadwalkan ulang, tetapi memulihkan kepercayaan masyarakat butuh segera, karena agar tidak terjadi percikan-percikan. Jadi sangat indah yang dilakukan Mas Gibran menurut saya, walaupun dia diremehkan karena kenapa nggak dia yang diutus ya. Menurut saya pakai teorinya Pak Sujiwo Tejo, mereka boleh ke India, ke Brazil, ke luar negeri, gagah-gagahan, keren ya, dalam arti ya keren gitu ya. Walaupun sekali lagi saya sangat menghargai karena itu adalah goalnya, kalau dikerjakan dengan benar ya tetap sih untuk nasional, pembangunan nasional juga. Tetapi yang Gibran lakukan tidak kalah rendah. Kata Mas Sujiwo Tejo, boleh mereka ke luar negeri, tapi yang diingat tuh Gibran yang bagi-bagi susu, yang bagi-bagi buku. Karena itu yang diingat ya teman-teman. Jadi terpaksa dibandingkan ulang dengan persepsi yang berbeda karena mereka yang kontra Gibran lebih dulu membandingkannya. Ya menarik ya teman-teman kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.